Selamat malam, masih bersama saya Yuki di Yukita Watching. Seperti biasa, pada hari Kamis kita akan selalu membagikan sebuah kisah-kisah misteri yang akan diungkap secara lengkap di mana lagi kalau bukan di Yukita Horror. Apakah kalian sudah menemukan teman-teman kalian di dalam list subscriber? Jika belum, tolong share ke teman-teman kalian. Mungkin kalian bisa bertemu dengan mereka semua di dalam kolom komentar. Untuk yang baru join, salam kenal, nama saya Yuki. Jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk yang follow Yuki di Instagram, silakan follow di yukimon.dj. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja inilah dia Yukita Horror. Banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang percaya bahwa makhluk halus selalu hidup berdampingan dengan kita. Dan mereka juga percaya bahwa makhluk halus ini selalu mendiami tempat yang bisa dibilang angker oleh masyarakat sekitar. Dan tidak hanya ada di rumah, gedung, pepohonan saja yang mereka percayai bahwa makhluk halus tinggal di sana. Bahkan ternyata ada makhluk astral yang menunggu di dalam kawasan jembatan. Apakah kalian penasaran? Jembatan mana saja yang akan kita bahas di Yukita Horror malam kali ini? Langsung saja, inilah dia jembatan-jembatan terangker di Indonesia. Jembatan yang pertama adalah Jembatan Suramadu. Pertama kali diresmikan pada tahun 2009 oleh Presiden Republik kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan Suramadu bisa dibilang jembatan yang masih muda, belum juga ada 10 tahun ia berdiri. Namun, untuk urusan cerita horor, di sini udah sering terjadi. Ada cerita soal pembangunan jembatan yang kala itu meminta tumbal nyawa manusia. Beberapa orang meninggal selama proses pembangunannya, dan dikaitkan dengan tumbal untuk penjaga daerah sana. Demikian dengan sosok sundel bolong yang selalu terlihat sebelum terjadi kecelakaan di jembatan ini. Tak hanya itu, bahkan banyak warga sekitar yang mengaku kerap melihat siluman ular putih yang sangat besar di sekitaran jembatan Suramadu. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang sundel bolong dan juga hantu siluman ular tersebut, tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian pernah mengalami kisah mistis di dalam jembatan Suramadu tersebut, please ceritakan di kolom komentar. Dan next. Dan jembatan selanjutnya adalah Jembatan Ancol. Cerita sosok si manis jembatan Ancol tentu sudah melegenda sampai kemana-mana. Bahkan dibikin sinetron segala. Sosok si manis penunggu jembatan Ancol ini dipercaya sebagai seorang gadis yang bernama Mariam. Ia menjadi penunggu jembatan setelah diperkosa dan dibunuh di sana. Penampakan pertama kali terjadi pada tahun 60-an, di mana di situ ada seorang laki-laki mengaku bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik berbaju putih yang kemudian menghilang secara tiba-tiba pastinya setelah diantar ke seberang sungai jembatan Ancol. Kalian pasti sering mendengar kisah tentang si manis jembatan Ancol ini. Yuki butuh bantuan kalian untuk ceritakan di kolom komentar. Next. Jembatan selanjutnya adalah Jembatan Musi 2 Palembang. Sosok hantu di jembatan itu disebut Noni oleh warga sekitar. Ya, karena ia adalah sosok gadis Belanda bernama Elis Edwin Ricard van Enhoven yang meninggal karena diperkosa dan dibunuh di sana. Karena itu, ia ingin membuat balas dendam pada setiap laki-laki hidung belang yang lewat. Rambutnya pirang, berperawakan menggoda, dan memiliki paras yang sangat manis, lengkap sudah senjata untuk menggoda pria.
saat Anda melewati jembatan ini, jangan sampai tergoda ketika Anda melihat sosok gadis cantik berbaju merah sendirian di sana. Utamanya pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Pon. Jika sampai tergoda, bisa-bisa Anda diseret dan ditenggelamkan di sungai. Banyak orang yang sudah menjadi korbannya. Apakah kalian tinggal di sekitaran jembatan tersebut? Dan kalian pernah mendengar kisah-kisahnya? Tulis di kolom komentar. Next. Jembatan selanjutnya adalah Jembatan Comal di Pemalang. Jembatan yang satu ini memang terkenal angker. Mulai dari penampakan siluman ular putih berkepala manusia yang panjangnya melebihi lebar sungai, hingga mitos mengenai makam dan kerajaan gaib di jembatan ini juga ada. Anda yang melintasi jembatan ini, harap hati-hati saat mendengar suara tangisan anak kecil. Konon, penduduk sekitar percaya bahwa tidak lama setelah mendengar tangisan tersebut, pasti akan ada kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa. Untuk warga Pemalang, apakah memang benar jembatan Comal ini terkenal angker? Atau mungkin kalian punya teman-teman di daerah sana? Please ceritakan di kolom komentar. Next. Jembatan selanjutnya adalah Jembatan Eretan Indramayu. Anda yang hendak melewati jembatan Eretan ini wajib berhati-hati, terutama saat malam hari. Banyak orang-orang yang diisengi saat melewati jembatan ini. Sering ada sesosok hantu yang berdiri di dekat jembatan ini meminta untuk diantarkan pulang. Meski niat Anda baik, jangan lupa berdoa kepada Tuhan sebelum mengiyakan permintaan sosok tersebut. Kalau tidak, Anda pasti akan ketakutan saat Anda tersadar dan berada di tengah kuburan dan penumpang tersebut hilang entah kemana. Makanya jangan lupa untuk berdoa sebelum kemana-mana ya teman-teman. Untuk warga Indramayu, mungkin kalian pernah mengalami kejadian seperti itu. Tulis di kolom komentar. Dan next. Jembatan selanjutnya yang tidak berada jauh dari jembatan sebelumnya adalah Jembatan Sewo, perbatasan Subang, Indramayu. Jangan kaget jika Anda melihat banyak orang berjajar di sekitaran jembatan memegang sapu. Ya, mereka berjaga-jaga terhadap uang yang akan dilempar supir ke arah jembatan sebagai biaya sewa agar aman saat melintas. Itulah kenapa jembatan ini disebut Jembatan Sewo, yang artinya sewa kalau dalam bahasa Indonesia. Di antara sekian banyaknya orang yang berjajar tersebut, pasti ada satu yang bukan warga sekitar dan ia diyakini adalah sosok kiriman penunggu jembatan. Awal cerita, kenapa banyak supir melempar uang ini tidak diketahui pasti. Ada yang bilang ada hubungannya dengan kisah Ronggeng Saedah Saini. Ada juga yang melempar uang itu sebagai bentuk izin lewat kepada penunggu jembatan. Menurut kalian, yang mana yang benar? Tulis di kolom komentar. Next. Jembatan selanjutnya adalah Jembatan Jiwan Magetan. Anda yang melewati jembatan Jiwan ini harus berhati-hati. Jika ada sosok perempuan cantik yang mendekat, usahakan untuk tidak tergoda olehnya. Hantu perempuan itu dipercaya bernama Sadikem, sosok gadis cantik yang meninggal di telan Sungai Bakung. Arwahnya yang penasaran kerap duduk-duduk di ujung jembatan menanti suaminya datang menjemput. Pada tahun 2012, bahkan ada insiden kecelakaan beruntun di sekitar jembatan Jiwan yang dikaitkan dengan hantu Sadikem ini. Apakah benar Magetan memiliki kisah mistis di dalam jembatan Jiwan? Tulis di kolom komentar. Next. Jembatan yang terakhir adalah Jembatan Merah Surabaya. Kota pahlawan Surabaya juga menyimpan cerita soal hantu. Ya, kalau soal jembatan, selain Suramadu ada Jembatan Merah yang juga kerap menjadi spot penampakan hantu pastinya.
Saat melintas jembatan ini, bau anyir kerap tercium, entah dari mana sumbernya. Banyak pengendara yang lewat di situ mengaku bahwa mereka sering mendengar suara minta tolong dan juga kerap kali mereka menemukan beberapa penampakan, yaitu sosok yang tidak lengkap bagian organ tubuhnya. Kalau ditilik kembali, dulu jembatan merah ini adalah medan perang antara Belanda melawan pribumi. Jadi wajar jika jembatan ini memang angker. Siapa yang tidak tahu jembatan merah Surabaya, apalagi kalian yang bertinggal di Surabaya kota. Kalian pasti tahu tentang kisahnya. Apakah benar kisah ini nyata? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian memiliki kisah tentang jembatan-jembatan lain yang belum disebutkan di Yukita Horor pada malam hari ini? Boleh minta tolong di-share jembatan mana saja yang angker, atau mungkin kalian sudah pernah melewati jembatan-jembatan tersebut. Dari jembatan mana yang menurut kalian paling angker? Tulis di kolom komentar. Atau kalian mempunyai saran untuk konten horor di Yukita Horor pastinya. Untuk next project video selanjutnya, tulis di kolom komentar. Dan untuk sekali lagi, Yuki ingatkan, subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Horor. Like jika kalian suka, jangan di unlike jika kalian tidak suka. Cukup sebarkan ke teman-teman kalian, dan see you next video.